Setelah kekalahan kontroversial yang menghentikan langkah mereka menuju Piala Dunia, sebuah bangsa menuntut keadilan saat Presiden FIFA sendiri harus campur tangan, memberikan secercah harapan di tengah keputusasaan. Sorak-sorai penonton memekakkan telinga, namun suasananya tegang. Lampu sorot menyilaukan rumput hijau stadion yang megah di Jeddah, Arab Saudi. Sebuah pertandingan krusial, kualifikasi Piala Dunia 2026, ronde keempat. Timnas Indonesia berseragam merah melawan Irak berseragam putih. Jam menunjukkan menit-menit akhir, skor masih 0-0, ketegangan memuncak. Pemain Irak, Azaid Tahsen, melakukan pelanggaran keras di kotak penalti. Kevin Dick, pemain Indonesia, terjatuh. Wasit M. Aning, asal Tiongkok, meniup peluit panjang. Para pemain Indonesia, dipimpin oleh kapten mereka, Jai Idzes, berlari mengerubungi wasit, menunjukkan ke arah layar VAR. Teriakan meminta penalti dan kartu merah menggema. Jai Idzes dengan frustasi, "Wasit, lihat VAR, ini jelas penalti." Ma Aning dengan wajar datar hanya menggelengkan kepala. Ia memberikan kartu merah kepada Tahsen, tetapi tidak menunjuk titik putih. Keputusan itu seperti pukulan telak. Kekecewaan terpancar jelas di wajah para pemain Indonesia. Tak lama kemudian, sebuah gol tunggal tercipta untuk Irak di menit ke-75 oleh Jidan Iqbal. Peluit akhir berbunyi, Indonesia kalah 0-1. Suasana ruang ganti seperti kuburan. Beberapa pemain duduk terdiam, menatap kosong ke depan. Yang lain membenamkan wajah di handuk. Kelvin Verdong, bek sekaligus gelandang anyar timnas, duduk di bangku dengan kepala tertunduk. Air mata menetes tak terbendung. Sesekali ia terisak. Kelvin Verdong bergetar, "Mimpi sudah berakhir. Ini sangat menyakitkan. Saya tak tahu kata apa yang harus dipakai, tapi kita sudah kasih segalanya." Ia meremas jersinya, merasakan sakit yang tak terlukiskan. Kegagalan ini, setelah semua pengorbanan, terasa sangat pahit. Di markas besar FIFA, di Zurich, ketegangan terasa di udara. Setelah berjam-jam menganalisis rekaman pertandingan, Gianni Infantino, Presiden FIFA, melangkah ke podium konferensi pers. Wajahnya menunjukkan kekecewaan mendalam dan tekad yang kuat. Infantino memulai pidatonya, mengakui semangat juang timnas Indonesia. Namun dengan cepat ia beralih ke isu yang memecah belah dunia sepak bola Asia. Gianni Infantino, tegas, sorot matanya tajam, "Kami di FIFA menjunjung tinggi integritas permainan dan kami memastikan setiap tim, terlepas dari peringkatnya, mendapatkan keadilan yang sama di lapangan. Berdasarkan tinjauan awal kami terhadap insiden-insiden krusial di Jeddah, saya harus mengatakan ada keraguan serius yang tidak dapat diabaikan." Ia mencatat secara spesifik dua keputusan M. Aning yang paling kontroversial, mengutip laporan dari Komite Wasit. Pertama, insiden pada menit ke-69, di mana potensi peluang gol yang jelas telah dihentikan oleh pemain belakang Irak, Zaid Tahsen. Laporan teknis kami menunjukkan bahwa wasit seharusnya mengeluarkan kartu merah langsung, bukan hanya kartu kuning. Keputusan ini secara langsung merampas keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Nada suaranya meninggi saat ia membahas insiden kedua. Yang paling mengkhawatirkan adalah pelanggaran yang jelas terjadi di dalam kotak penalti pada injury time, dilakukan oleh pemain yang sama, Zaid Tahsen, terhadap Kevin Dick. Wasit M. Manning memberikan kartu merah kepada pemain Irak itu, namun ia gagal memberikan penalti. Dan yang lebih fatal, ia menolak untuk berkomunikasi atau meninjau insiden tersebut melalui VAR, meskipun kapten timnas Indonesia sudah menghimbau untuk melihat VAR. Infantino meluncurkan pernyataan yang sontak menjadi headline global. Infantino, "FIFA tidak akan mentolerir ketidakpatuhan terhadap protokol VAR, apalagi jika hal itu secara fundamental mengubah jalan pertandingan. Saya mengumumkan secara resmi bahwa Komite Disiplin dan Komite Etik FIFA
akan segera membuka penyelidikan mendalam terhadap kinerja wasit M. Aning dan seluruh tim ofisial pertandingan. Ia menekan setiap kata. Penyelidikan ini akan fokus pada apakah ada unsur kelalaian profesional yang sangat parah, atau yang lebih buruk, adanya pelanggaran etika dan fair play. Wajahnya tampak serius, ia menggarisbawahi potensi konsekuensi ekstrim. Infantino, jika penyelidikan kami secara definitif menyimpulkan bahwa keputusan wasit Ning adalah kesalahan yang disengaja atau kelalaian fatal yang secara langsung dan signifikan merugikan timnas Indonesia, maka Dewan FIFA memiliki otoritas untuk mengambil keputusan korektif yang paling serius. Saya tegaskan, jika terbukti bersalah dan pelanggaran tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam statuta FIFA, maka opsi untuk membatalkan hasil 0-1 dan memerintahkan pertandingan ulang antara timnas Indonesia dan Irak adalah hal yang tidak mustahil. Kata-katanya menggantung di udara, sebuah mercuan harapan yang membelah kegelapan bagi jutaan rakyat Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, duduk di mejanya memandang layar televisi yang menayangkan konferensi pers. Meskipun terlihat lelah, ada secerah harapan di matanya. Ia mengambil ponselnya, membuka media sosial. Ia berbicara ke ponselnya dan menulis pesan. Kami memohon maaf, mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan. Namun terima kasih kepada supporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, pertama kali dalam sejarah Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini. Ia menghela nafas panjang, kemudian menatap foto tim yang terpancang di mejanya. Erick Thohir, kita harus fokus ke Piala Asia nanti. Perjalanan ini harus menjadi pelajaran yang sangat mahal. Ini adalah standar baru yang harus kita bawa. Meskipun menyakitkan, ia tahu ini bukan akhir. Ini adalah ujian bagi prinsip fair play dan sebuah janji untuk bangkit kembali. Kelvin Verdong sedang berlatih ringan. Sebuah berita dari ponsel menarik perhatiannya. Matanya membesar membaca headline. FIFA akan selidiki wasit M. Aning, potensi rematch Indonesia versus Irak. Kelvin terdiam sejenak, kemudian senyum tipus campur aduk antara kelelahan dan harapan muncul di wajahnya. Mimpi yang telah terkubur kini secara ajaib kembali bernafas. Gaung Garuda mungkin belum sepenuhnya terdiam. Cuplikan-cuplikan cepat menunjukkan rakyat Indonesia menonton berita, ekspresi mereka berubah dari kecewa menjadi penuh harapan. Media sosial ramai dengan tagar #keadilan untuk Garuda. Indonesia menanti dengan harapan membara bahwa integritas akan menang dan Garuda akan terbang kembali sekali lagi untuk meraih impian Piala Dunia.